Bertemu lagi di acara Bersua 5 bersama fans slang klub Pekalongan yang sekarang ini ternyata sudah memasuki umur ke-20 tahun. Ya, sebuah pencapaian. Oke. Satu lagu dari Bondan Prakoso Fade to Black. Salam respect, unity for all untuk semuanya. Cek. Yang tahu lagu ini mungkin bisa ikut bernyanyi. Yo. Cek. My. Yo. Yo. Dengar sapi jamkan dan jangan berhenti, karena sebuah pertanyaan berlahan menghampiri, mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak menusuk-rusuk di hati. Yo, kembali teringat raut wajahmu di angan, taburan cinta mengikuti sebuah senyuman. Yo, tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan, nyaliku menciut lalu siang tuh diucapkan. Sekali lagi ku ingin kau mengerti, rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang sebelah mata tak punya reputasi. Yo, seakan mataku tertutup, ku ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku. Ingin sekali ku katakan aku suka padamu, namun cinta ini siksa jika mengajak. Hendak jiwakan mengikatmu di sisi, namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. ABCD, ku harap kau mengerti, semua ini bukan cerita narasi deskripsi, hanya perasaan suka namun sulit hati berkata. Bukan sedikit naif, hanya sebuah realita. Cinta ini derita, ku harap kau juga merasa apa yang ku rasa tanpa banyak tanda tanya. Yo, rasa ini fakta, jadi bukan posesif. Ku tak ingin berdusta, ku cinta kau bunga. Seakan mataku tertutup, ku ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku. Oh, yo, apa sih cinta kalau via tidak berkesan media? Cinta pelepas budaya tanpa ada ikatan jiwa dan raga. Pandangan berbeda, pandangku takkan pernah sama. Mendekati cintanya dengan pandang tak sama. Bahkan kau menuduh dan memvonis diriku salah, karena akan ku cari dan ku rasa takkan menghasilkan apa-apa. Karena cinta tercipta sebagai kepuasan nafsu belaka. Kau takkan mengerti karena kau hanyalah bunga. Seakan mataku tertutup, ku ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku. Seakan mataku tertutup, ku ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku. Oh, yeah. Terima kasih Waldindo Pak Tua, Bersua 5, El Buba, Flat Media. Thank you. Kita panggil host kita dan bintang tamunya. Siapa aja ayo? Ya, please welcome Mas Hasan Roy. Siapa lagi? Slang Fans Club Pekalongan. Dan Mas Denny Wiman. Bin
Band. Ya. Please welcome. Oke, thank you, Bani. Oh iya iya. Halo teman-teman semua, malam hari ini kita ketemu lagi kita duduk kayaknya. Duduk aja, Bu. Apa mau cengklek aja? Oke. Malam hari ini kita ketemu. Bani boleh istirahat dulu. Boleh. Thank you Bani ya. Sama minta kursi satu lagi di Bani. Oke, itu tadi Bani dengan performanya mewakili teman-teman Respektor Pekalongan ya Bani ya. Salam buat teman-teman semua ya. Baik teman-teman, malam hari ini kita ketemu lagi di Bersua yang kelima, di mana pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang 20 tahun PSC atau Pekalongan Slanger Club, di mana dengar-dengar bahwa mereka akan mau bikin kejutan yang luar biasa di 20 tahun mereka ya. Dan ini kurang satu lagi si kakak versi Pekalongan. Iya. Oke, aman ya? Masuk semua kita. Oke, baik. Perkenalkan di samping saya ini ada kenalan sendiri deh enaknya kayaknya ya. Nama. Mas Adon. Mas Adon ya. Ketua Pekalongan Slanger Club. Ketua Pekalongan Slanger. Belum ada yang gantiin Mas Hasan. Belum ada yang gantiin ya. Kenapa? Karena tugasnya berat ya. Ya mungkin. Tanggung jawabnya berat gitu. Kemungkinan bisa jadi seperti Oke, sudah berapa tahun? Dari 2013. 2013 sampai sekarang. Sampai saya punya anak 2. Oh ya. Luar biasa ya. Jokowi kalah sama kamu ya. Ya benar enggak? 2013 2018 berarti 5 tahun ya. Benar. 2017 5 tahun ya. Harusnya itu ganti harusnya. Terus 5 tahun kembali berarti 2023. Ini sudah 2025. Kalah 2 tahun Jokowi sama dia. Luar biasa. Kayaknya seumur hidup ini kayaknya. Oke. Terus berikutnya setelah Adon ada Sugita malam hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan Mas Denny, salah satu orang yang boleh dibilang kalau kayaknya di atasnya legend 1 cm deh kayaknya. Hancur. Karena Pekalongan mulai bisa dibilang zaman aku SMA kali ya. SMP maybe malah. SMP aku MI. Ya kamu MI ya. Kamu MI bro? MI? Kok jadinya kayak kamu MI? MI itu harusnya kan jadinya ya rada-rada religi gitulah. Berarti kamu MI yang murtad bro ya. Mas Denny, boleh Mas Denny memperkenalkan diri, siapa tahu ada yang belum tahu. Iya, saya Denny. Terima kasih. Udah ya. Baik, nanti kita ulik deh ya siapa Mas Denny, terus perannya selama ini di Pekalongan, Batang dan sekitarnya apa aja kayak gitu boleh. Terus berikutnya di sebelah Mas Denny ada nama panjang saya Adhadi Wiro Satriaji, tapi panggil aja Fuad. Oh, siap. Sebagai apa ini? Sebagai apa? Kalau aku sebagai ambil sampah. Ambil sampah, Kan di siap. PSC kan pasti ada bagian konsumsi. Lah terus kamu yang ambil siapa kalau sampah yang ambil kamu? Yo tahunya. Kakak versi Pekalongan teman-teman ya. Kalau teman-teman sering nonton acara konser yang bertema tribute slang, dia selalu ada di sana. Nyanyi maupun tidak nyanyi ada di sana. Karena itu bagian dari eksistensi dia sebagai kakak versi Pekalongan. Baik, malam hari ini teman-teman kita akan ngobrol tentang slanger, tentang perjalanan slang, terus apa yang dilihat, didengar, dirasakan, terus lagi menginspirasi teman-teman Pekalongan akhirnya jadi slanger, akhirnya ngefans sama slang, akhirnya menjadi bagian dari perjalanan slang selama, kalau slangnya udah berapa tahun sekarang bro? 41 tahun. 41 ya? Ih, udah undi sama aku ya.
Berarti aku 5 tahun sudah ada slang ya. Luar biasa. Siapa dulu nih? Ketuanya dulu. Ketua dulu ya. Oh, kita ke Mas Denny dulu aja. Mas Denny dulu aja. Ya, iya. Kenapa harus aku? Karena sebelum kita ngebahas slanker, iya kita bahas slangnya dulu. Bahas slangnya dulu Mas Denny. Di era Mas Denny, ya kan? Era mudanya Mas Denny. Walau sekarang tetap masih muda ya. Maksudnya seperti apa sih band slang terus menginspirasi Mas Denny, mengaruhi Mas Denny, termasuk juga akhirnya banyak teman-teman yang menjadi slanker. Akhirnya sampai loyal jadi slanker. Jadi setahu gue ya, slang itu dia salah satu artis band, pada saat itu belum jadi artis ya. Anggap aja dia masih anak band yang berdedikasi kepada prinsipnya itu sendiri, apa-apa tuh dari sendiri, dari hati, dari apa tuh sendiri. Yeah. Dia menciptakan bahasa-bahasa sendiri, makanya tercetus bahasa selengean, ya gitu ya Pak Ketua ya. Terus aktivitasnya juga itu yang akhirnya menginspirasi banyak teman-teman, termasuk saya pribadi. Saya sangat terinspirasi sama mereka. Di era itu semua itu kan orang-orang tuh pada latah. Apalagi kalau bermusik, kita condongnya ngelihat ke kota-kota yang besar yang sudah ini yang lebih maju, kita ngikutin. Oke, misalnya di sana lagi musim lagu rock gitu, ngeroknya seperti ini gitu semua, pakai jaket kulit semua. Ternyata ada di Jakarta di Jalan Potlot itu ada satu band yang beda sendiri. Dari penulisan liriknya, kosakatanya beda, dari cara performnya beda. Bahkan membungkus satu aransemen musiknya itu beda. Itulah kenapa yang akhirnya dia menjadi kuat dan banyak akhirnya yang mengikuti beliau. Itu pada saat itu. Dan yang saya rasakan sampai detik ini bahwa slang ini termasuk band-band yang anak-anaknya jenius semua. Kenapa aku bilang jenius? Dia sangat kritik sosial, kritik budaya. Dunia belum terjadi, mereka sudah bisa membaca. Nanti 3, 5, 10 tahun yang akan datang akan kejadian seperti ini dan slang itu tahu. Itu hebatnya slang. Contohnya gini, pada saat ada penculikan, di situ dia bikin lagu Missing Person, ya. Itu sebelum Kejadian, dia sudah mendapat informasi akan ada kejadian seperti ini. Aku nggak tahu kenapa slang itu ada data itu. Yang pasti itu orang-orang pintar-pintar semua. Gitu loh. Itu jauh sebelum mereka bereksperimen ya. Contohnya kayak lagu di album ke Bang Tut soal pendidikan yang carut marut. Pak Tani yang dikorupsi. Itu slang sudah menyuarakan semua. Sampai mereka membuat generasi dengan umur mereka yang masih muda ya. Masih sangat muda, sangat muda. Slang itu masih SMA udah rekaman mereka. Dan salah satu band yang sangat produktif untuk berkarya. Asal tahu aja teman-teman bahwa slang itu mungkin ada ribuan lagu yang belum diproduce, belum direkam ya. Jadi saat ini kalau dia mau rekaman tinggal ambil aja udah, di mana aja ada. Itu yang data lama. Itu yang akhirnya menginspirasi aku bahwa seorang slang itu bisa menciptakan sesuatu yang maha bagus gitu. Itu sih. Nah, nggak tahu nih kalau pandangannya di Pak Ketua nih. Ada tambahan Pak Ketua? Kalau slang sendiri sih menurutku itu memang sangat vulgar untuk kata-kata dan sebagainya yang disampaikan untuk Mas Denny. Yaitu yang menjadi inspirasi para slanker itu dari mungkin lagu-lagunya, mungkin dari itu yang menginspirasi. Enggak sih. Nah, kamu kah? Kenapa kamu jadi slanker kah? Kalau musik slang itu kan Itu boleh dikencengin dikit enggak speakernya? Rada KPN nih aku nih. Cek halo tes. Oke. Oke. Yang di luar guyunya jangan kenceng-kenceng ya. Ganggu aja. Waktu aku masuk ke musik terutama kan kakak saya itu kok musik kok gitu terus
udah bubar. Terus rumah tanggaku itu rock and roll, maksudnya itu Rumah tanggamu rock and roll. maksudnya itu apa namanya ya? Kalau orang Keluargamu, ya ya. orang kampung itu kan selalu bercekcok. Wah, apa ya kaset? Loh, kok ada slang? Nah. Terus tak setel klik. Loh, Itu pas kaset slang gara-gara ada cekcok jadi ada kaset slang gitu. slang itu pengalaman yang pribadi yang aku inget sampai sekarang itu. Terus wah keren banget nih album. Terus apa namanya band? Terus balikin waktu lagu itu. Wah keren. Oh, era balikin. Waktu giginya masih protol. Iya 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 iya. Terus mau apa? Wah enak slang nih slang. Nggak lama kemudian tour di Stadion Kraton. Oke oke. Tahun berapa lupa tuh. Yang bikin Mas Denny dulu ya. Yang bikin Mas Denny ya. Denny itu. Itu Stadion Kraton tahun 2000 ya Mas Denny ya. Bikin. Ya itulah. Terima kasih. Oke, baik. Itu kan slang di mata kalian awal. Oke, baik. Nah, sekarang kalau akhirnya kan teman-teman pada suka lagu slang, slang menjadi role model cah nom zaman itu ya. Mas ini ya. Era di Pekalongan sendiri. Nah, ini ke Mas ini lagi. Mulai virus itu merangsek ke anak muda dan akhirnya jadi band Javastun. Oke. Jadi Betul. kita mundur lagi ke belakang. Oke. Kenapa slang bisa seperti itu? Ternyata slang itu suka dengan band yang namanya Rolling Stone. Ya, itu nggak usah dipungkiri. Dari stylenya Rolling Stone itu dicontoh dengan slang, kakak, bim bim. Dari role modelsnya itu dari pakaian, dari cara ngomong, dari attitude-nya. Dia ngambil filosofinya itu. Dan kenapa akhirnya bisa diterima dengan masyarakat? Karena itu dia itu inovasinya sangat baik. Di saat itu orang itu pada latah melakukan hal ini, slang sendiri berubah haluan. Contoh. Contohnya gini. Zaman dulu cowok paling anti pakaian baju cewek. Oke. Kakak Bim Bim pakai baju yang seksi-seksi. Iya. Contohnya kayak beliau. Iya. Makanya Jangkis dulu, ya. sebelum era Jangkis ini. Oh, sebelum ada Jangkis. Sebelum era Jangkis. Kita Oh, bicara sebelumnya? sebelum era Jangkis. Oh, sebelumnya. Iya. Oke. Kalau kita mau manggung harus keren, harus ganteng. Kakak malah potong celana. Celana tuh dipotong, bahkan kadang-kadang sebelahnya panjang, sebelah kanannya pendek. Iya, betul. Iya. Ya. Itu ada konser di album Virus itu kayaknya. Itu role model awal. Kita bicara awal nih. Terus yang ke cara dia berkomunikasi dengan penonton, itu penonton tuh dianggap kayak teman. Karena di Potlot sendiri, di markasnya mereka menganggap fans itu kayak saudara, kayak keluarga. Gitu loh. Itu yang aku tahu sih. Kenapa dia jadi role models, kenapa orang kepengen jadi slang. Dan dia nggak peduli siapa yang ada di depan dia itu dianggap sama semua. Entah itu orang pemerintahan, orang pejabat, mereka anggap itu adalah teman. Mungkin itu ya, sepakat ya. Oke, terus ke Pekalongannya belum? Nah, Pekalongan. Iya. Bergeser dari sana, akhirnya informasi itu nyampelah ke Pekalongan. Ada band selengean gini. Pas kebetulan di Pekalongan ini juga era pada saat itu musiknya masih yang disiplin kayak musik-musik power metal, musik-musik yang cadas. Nah, aku Disiplin ya. disiplin. Ya, oke. Musik disiplin. Oke. Chordnya nggak boleh pindah-pindah. Iya. Kalau main harus sama. Iya. Terus aku belajar dari Pai, belajar dari Indra, Bongki. Mereka kalau live tuh nggak pernah sama. Ya, mereka kalau live nggak pernah sama dengan kaset dengan CD-nya. Lebih bagus maybe. Ya, akhirnya aku melihat, loh ini salah satu inovasi yang baik. Aku sampaikan ke kawan-kawan, kita kalau main musik tidak ada batasan dong. Oh iya. Intinya kan seperti itu. Oke, Lo iya. kalau mau main, be yourself aja, jadi diri lo sendiri aja. Itulah yang terjadi yang ada di slang. Kenapa akhirnya di Pekalongan diterima. Nah, kebetulan aku ada base camp pada saat itu di Jalan Jawa, makanya Oke, teman-teman, jadi ini adalah sejarah
Slanker Pekalongan. Nah, kita masuk ke sesi Kebetulan. sejarah Slanker Pekalongan. Oke, boleh dimulai Ya. dari Kurang lebih tahun 97 98 album Lagi Sedih. Album 7 album Lagi Sedih itu aku liatin ke kawan-kawan, ini ada album slang yang keren. Itu lagunya luar biasa. Itu lagunya akhirnya aku mendorong kawan-kawan untuk menjadi followers. Zaman dulu sebutan kita ini kan followers, ngikutin aja. Nah, sebutan slankers itu kan mereka yang menciptakan. Plot geng ini yang ciptain. Karena gue sukanya slang jadi disebut slankers gitu. Nah, akhirnya kami ngebikin pergerakan itu. Alhamdulillahnya kawan-kawan sangat merespon baik. Kita bikin chapter di Landung Sari, kita buka terus daerah beberapa tempat lah. Kami sempat buka. awalnya bikin band dulu. Bikin band dulu. Oke, bandnya namanya apa, Mas? Java Stone Complex. Java Stone Complex. Ya. Java Stone Complex itu karena kebetulan kami tinggal markasnya di Jalan Jawa. Jalan Jawa, siap. Itu Ya, makanya ya, ya. Java Stone. Ya. Jalan Jawa Stone Complex gitu. Itu sih sejarahnya gitu aja. Itu belum ada PSC berarti ya? Tapi sudah member sampai ke pusat? Ke Potlot ada. Iya. Iya. 98. Oke, boleh. Cuman memang pada saat itu dihajar dengan era kelam. Apa itu? Hari gini belum pada mabok. Hari gini masih sadar. Nah, itu kami bilang itu era kelam. Itu ditunjang dengan album Lagi Sedih. Itu slang efek juga atau gimana menurut Oh iya dong, karena kami mengikuti Big Boss. beliau-beliau? Beliau akhirnya ya kami seperti beliau. Alhamdulillah beliau sekarang sehat, kami harus sehat. Oke. Kami harus Kecuali betul. nggak terselamatkan ya? Nah, ini cerita pada saat itu ya. Iya. Jadi kebetulan di anak-anak Java Stone Complex usianya pun juga masih relatif muda-muda, masih butuh pengakuan, masih butuh eksistensi, Ya. butuh jam terbang, sehingga apapun dicoba, apapun masuk, dan sangat relate dengan lagu-lagunya slang. Oke. Connect banget pada saat itu. Di zaman itu juga yang namanya N, Ya. ya, Yes. nggak boleh ngomong narkoba Oke, ya. oke. Kita singkat N ya. Itu sangat-sangat, ya paham sendirilah ya, gitu. Dan sangat relate, sangat nyambung dengan lagu-lagunya gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu, kita mendengarkan lagunya slang. Bener nih. Cocok nih. Terus kita ngebahas soal politik, lagunya slang tentang politik, bener nih. Ngomongin preman-preman di Pekalongan dulu ada preman jago, ada ke temanku seorang pengembara, Jerry Iya. yang didor. Iya. Bener di Pekalongan ada kejadian gitu. Terus aku bilang sama teman-teman, gila nih slang ya. Kok bisa gitu loh. Dan itu terjadi di Indonesia gitu loh. Dan aku sampai detik ini nggak habis pikir gitu. Dari mana sih info-infonya mereka pada saat itu? Zaman itu kan dari mana sih berita? Belum ada internet, belum ada apapun. Dari koran itu. Atau mungkin mereka berkawan sama Bin kali ya. Ini teman-teman legend Java Stone, kita nonton itu senang wah. Untuk saya pribadi itu kapan ya aku iso kok kayak besok. Ternyata Iya, kelakon ya. Oh. Bisa main kuwi maksudnya walaupun mainnya berantakan gak kayak Java Stone. Jauh. Jauh zamannya. Lihat Java Stone wah istimewa waktu itu. Tapi kan kemarin udah kan sempat akhirnya Ya, kemarin bikin Java Stone reunion terus sama teman-teman Slanker kan. Oke. Gimana? Benar-benar jauh. Istimewa. Aku nggak nyanyi, aku cuma gila. Aku waktu dulu lihat, sekarang kok bisa Main bareng. Ya emang kayak gitu Mas Denny. Iyalah. Kan dulu buat ketemu idola, nonton idola itu kan lama, panjang nunggunya, kita harus kemana nonton konsernya. Dan dulu alternatifnya ya untuk memuaskan hasrat diri nonton Java Stone. Dan ada cerita menarik ketika Boleh, Java boleh. Stone kemarin Pasti reunian.
acara Oh, ulang pas tahun kemarin. reunian. Itu kan kami udah sama sangat-sangat berpisah. Iya, udah puluhan tahun nggak berkomunikasi, nggak pernah bertemu. Karena acara beliau ini yang menyatukan kami. Iya. Dan gilanya lagi, ketemunya di hari H. Itu Nggak ada persiapan. Itu yang manggil Mas Denny. Rekan-rekan mungkin. Anggap saja lah, Oke, siap. sebut saja beliau. Oke. Pokoknya dari tim-timnya Mas Denny ini nih yang manggil. Oke. Tapi untung apa rugi Mas Denny? Gak usah diterusin. Oke, kembali ke 20 tahun kalian. Sudah pernah salah satu siapa tahu Mas Bim atau Mas Kakak pas lagi mau ke Semarang akhirnya kita di Pekalongan ada Slengker, ada PSC. Mampir makan sego mukono dulu atau gimana gitu. Yang seperti itu sih belum pernah. Belum pernah ya? Kesini pasti ada momen ketika ada acara itu konser Jadi sendiri. di tahun 98 ketika 98. album Reformasi itu sampai tahun 2010, 2020 itu yang namanya Slang Sebentar. sangat padat. Padat jadwalnya ya. Ya, bahkan kita untuk ketemu dengan personilnya pun sangat susah. Apalagi mereka berkunjung ke sini. Itu dikeluhkan untuk seluruh slankers Indonesia. Betul, waktu itu, tahun-tahun itu. Selain datang lagi ke Pekalongan itu tahun 2005 di lapangan Mataram. Itu 2005 itu kita ajak keliling Pekalongan waktu itu. Ya keliling mengenalkan mungkin beberapa wisata-wisata yang ada di Pekalongan. Kota batik di Pekalongan. Itu lagu itu. Itu lagu itu. Lagu itu diciptakan waktu kita ada festival batik di Citayu 2005. Ketika mereka datang ke sini. Ya betul. Bukan Solo, bukan Jogja. Karena apa Mas batik itu sebenarnya? Saya sendiri udah pernah nanya sama mungkin salah satu personil Slang. Kenapa diciptakan kota batik di Pekalongan bukan Jogja bukan Solo? Kamu orang Pekalongan nggak bisa baca batik itu panjangannya apa? Maksud enggak? Panjangannya? Bersih, aman, indah. Singkatan Itu. jargon dari batik, Bukan dari batik, Pekalongan. tapi itu Mas ternyata. Arti dari kota Iya. jargon Pekalongan. Iya. Makanya bukan Jogja bukan Solo. Indah dan Pekalongan. komunikatif. Itu. Makanya udah menata sendiri. Itu bukan batik ke barangnya berarti, singkatan kotaknya. Bukan kota, bukan Jogja, bukan Solo. Iya. Oh, ya, oke. Itu sendiri untuk Oke. Cerita aslinya. ya, cerita aslinya itu. Ditulis waktu Itu bukan karena Mas Yumi atau Mas Kakak datang ke gang-gang yang ada di Pekalongan ternyata pasti ada perangguknya. Itu bukan itu kan? Bukan ya. Itu karena memang singkatan batik bersih, aman, tene, tertib, indah dan komunikatif. Karena itu ya. Aduh. Ya itu mah benar bukan Solo bukan Jogja. makanya dia ngomong bukan Solo, bukan Jogja itu batik. Oh ya. Terus 2005 sedang lagi ke sini tahun 2013. Pas di mana ya? 2013 ya? Oh, depan. 14 sampai 13 ya, 13 ya. Depan ya. 13. Nah, waktu itu untuk Slang sendiri kakak waktu itu kita yang nemenin keliling itu sempat rekan-rekan gue udah ada yang tahu main biliar di zaman yang Gajah Mada depan istirahat itu nggak ada yang tahu Mas. Kalau mereka anak-anak slang. Main di situ nggak ada yang tahu. Soalnya pakai celana pendek, pakai topi, sandal jepit. Udah hampir 1 jam. Udah hampir 1 jam main di situ nggak ada yang tahu. Akhirnya ada salah satu slangker nongol, nah itu baru bubar selesai pulang, nggak mau lagi jalan-jalan kan nih. Itu untuk kakak sendiri yang pengen sering ngajak keliling tuh sebenarnya kakak. Jadi pengennya mengekspos mana daerah mana gitu. Mungkin untuk nanti apa tahun depan bisa kesini lagi mungkin pengennya seperti itu. Ya udah berarti kakak aja yang diajak ke sini. Ya tapi Mohon doanya. mohon doa aja untuk kakak. Mungkin kita perlu PR yang harus matang, bener-bener matang. Oh, itu disungguhi satu bos batik aja tuh aman itu. Mungkin. Iya.
Oke, teman-teman, siapa tahu ada yang bos batik ya. Ini teman-teman PSC mau ngundang kakak slang, bukan kakak yang ini ya. Setuju apa anda ini misalkan undang kakak? Nah, siapa tahu dari kalian yang hari ini online-nya per hari, Seribu per hari 100 juta. Oke, wis bener ya. Nah, itu buat manggil Mas Kakak kayaknya Tak tembung baik. selesai itu. Beres. Beres banget itu. Selesai. Bisa ditawarkan gitu, bisa boleh ya? Oh iya, untuk itu juga mungkin dari teman-teman komunitas Vespa mungkin. Untuk kakak sendiri itu kan pecinta Vespa. Nah, untuk kakak dipanggil di kota-kota itu seringnya malah sama anak-anak komunitas Vespa. Ya. Makanya kita nanti ajak ngobrol sama anak-anak Vespa ini harusnya. Boleh. Dan yang Kita pasti riding, ya muter-muter. Dan yang pasti harapan kami juga kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian untuk lebih mempermudah soal perizinan. betul. Karena kakak ini juga manusia biasa, Bro. Iya. Dia Setuju, Mas bukan, Denny. iya kan? Ya, setuju. Kadang-kadang Birokrasi. ini curhat ya. Kadang-kadang mereka juga lebay melihat sosok kakak ini. Ya karena bintang besar ya. Iya. Superstar ya. Iya. Padahal sebenarnya kakak pun orangnya nggak seperti itu ya. Seperti itu. Dia nggak kepengen diistimewakan kok. Gitu sih ceritanya. Ya harapan kami seperti itu. Termasuk Pemdanya juga soal tempat. Kita jujur aja. Selain kesini butuh wadah, tempat, ruang untuk ya menyalurkan ini ya. Karena ini salah satu wujud kita bersilaturahmi. Oke. Teman-teman nggak akan tahu kalau kita nggak akan kumpul gitu. Nah, tapi dari pihak-pihak tertentu ini tidak menyediakan tempat seperti itu untuk kita berkumpul, gitu loh. Ini bahasanya agak serius ya. Udahlah, lupakan aja, lupakan. Gue paling males udah ngomong-ngomong gini. Dulu kan rame-ramenya Pekalongan Sangkar itu karena ada wadahnya Mas Nathan. Ya. Di mungkin salah satu radio di kota Pekalongan sendiri mewadahi itu setiap minggu sekali kita berkumpul di situ. Informasi apapun, berita apapun ada di situ. Di salah satu radio. Apa kita bikin radio sendiri? Boleh? Ya. Atau semacam radio? Enggak, kalau gue sih kalau menghayal jangan tanggung-tanggung. Kita bikin gedung sendiri. Gitu loh. Kalau kakak nggak bisa datang ke sini, kita yang datang ke sana. Ke rumahnya kakak, berkebun sama dia. Iya kan? Asik itu tempatnya. Ada padi, ada jagung, ada duren, rambutan di rumah dia. Kita yang ke sana kalau kakaknya nggak mau ke sini. Itu malah enak kayak gitu. Tinggal siapa yang mau ngebawa kita ke sana? Kembali lagi tuh PR. Ya kita bikin kayak study tour apa-apa. Ya itulah harapan kami itu kan sebenarnya kadang-kadang ada beberapa pihak yang menjadi tembok besar ya, penghalang buat kita ya. Padahal kami juga tahu aturan, kami juga tahu apa sih yang boleh dan tidak boleh. Kami sangat tahu itu kok. Ya paling ini tentang komunikasi aja kayaknya. Betul, Ya. betul tentang komunikasi betul. Komunikasi dan waktu. Pertama itu. Iya kan. Komunikasi harus dengan waktu. Ya betul ya. Utama Mas Dari. Rencana di bulan apa nih? Nanti bulan Mei. Ini bulan apa? Ini masih bulan Februari. Februari, Maret, April, Mei. Habis Lebaran berarti ya? Habis Lebaran. Makanya kita temain reunian. Bisa lah ya. Kakak aja. Insya Allah bisa. Makanya kita nanti perlu kumpul lah untuk bahas dulu. Soalnya sangat luar biasa loh Mas, untuk 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan Separuh uripku ge. Iya. Oke, tapi yang paling membanggakan kamu menjadi slanker, terus menjadi ketua slanker Pekalongan. Untuk yang pertama itu saya suka silaturahmi Mas. Silaturahmi. Silaturahmi itu sangat luar biasa manfaatnya, mungkin rekan-rekan semua yang bisa merasakan lah istilahnya. Kita nggak pandang dulu dari sisi mana mereka datang, dari siapa, dia siapa, itu kita sama-sama. Yang saya paling suka itu silaturahmi. nggak lihat golongan, nggak lihat ras, nggak lihat Apa-apa, itu aja. strata, nggak lihat apa.
Terus Nggak, nanti dulu tatapan lu kayaknya ya enggak. Oke. Menjadikan kita semangat itu silaturahmi. Ya betul. Terus berikutnya lebih ke dalam lagi nih. Ini sudah ya teman-teman ya, bab 20 tahun. Jadi yang pasti salah satu atau salah dua, salah tiga atau kalau bisa semuanya full kita ajak ke Pekalongan. Slang itu dia 20 tahun. Itu tergantung waktu. Betul waktu. Tergantung waktu ya. Waktu yang utama. Nah, terus mau nanya nih sebelum kita closingan nih ya. Ada pertanyaan nggak di Instagram sama di YouTube? Rekan-rekan. Ini ada nggak pertanyaan di situ? Mau nanya apa gitu? Ya. Kamu pakai kamera belakang ora kesininya? Nggak ada ya? Apa itu? Pertanyaan apa? Desgal. Banyak ya? Ayo Kang, salah satunya apa? Mumpung masih on kita jawab. Ya. Jadi yang jawab nanti. Waduh. Banjarnegara hadir. Pertanyaan. Itu bukan pertanyaan itu. Absen itu. Oh, yo, jebule SD reso moco. Aduh, ya. Gak ada yang nanya. Alhamdulillah. Hah? Kalian kan dengerin lagu-lagu slang dari zaman kecil sampai sekarang mateng lah ya. Seberapa menginspirasi kalian di hidup, pekerjaan? Seru ya. Iyalah. Nek kok kamu, Don? Untuk kehidupan Kan nyata. kayak gini, kita baca apa, Ya. kita biasanya akan terinspirasi, terus lagi juga terpengaruhi, terus akhirnya mindset kita, terus cara pikir kita, terus eksekusi dalam kehidupan seperti apa. Lah, kamu dengerin slang itu yang paling kelihatan membekas di kamu apa itu? Untuk yang paling membekas itu dari lagu-lagu slang itu yang mungkin satu tentang alam mas sebenarnya. Alam Tentang ya? alam itu sebenarnya dari lagu slang yang pertama sampai sekarang pasti ada tentang alamnya. Satu album pasti ada yang membahas tentang alam. Yang buat lu pribadi. Ya, yang buat saya pribadi itu ini nih. Kemungkinan mohon maaf untuk mungkin band-band yang lain kan mungkin satu tentang cinta. Ya. Mungkin kan tentang Basi ya. hanya seperti itulah. Tapi kalau saya kan politik Itu ada. isu wajib kan berarti? Kalau slang itu komplit ada semua. Cinta ada, Ya. untuk alam ada, untuk mungkin negara Ya. demokrasi ada, itu komplit yang bikin ini nih hebat. Yang menjadikan kamu sekarang Ya kembali lagi sih sebenarnya. akhirnya kan gini kadang-kadang. Kalau kita dengar suka baca bukunya Karl Marx, Ya. jadi ngiri, ya tuh. Suka baca bukunya Hasan jadi nganan kayak gitu. Kalau kamu dengerin lagu slang, jadi seperti apa maksudnya kayak gitu loh? Ya itu terbawa suasana sebenarnya. Apalagi kalau dengar lagunya yang berjudul Ku Tak Bisa, itu pasti lanang pocok nangis. Pak nangis tapi isin mas. Kudune pas udan-udanan. Gengsi. Kalau gue panjang ya, perjalanan tuh panjang dari tahun Iya. Kan mulai dari ngikut ambruk sampai gedang sekarang, sampai akhirnya. ya, sampai sekarang. Sejarah. Sebenarnya ada beberapa lagu, nggak mungkin satu lagu karena gue mengikutin setiap album ya. Kita ngikutin dan setiap album itu punya cerita tersendiri. Contohnya ketika zamannya kerusuhan, album Reformasi itu keluar, itu satu album itu sangat relate dengan kehidupan gue. Ketika gue datang ke Jakarta, itu masa itu lagi jarah-menjarah, lagi pemerkosaan, lagi apa. Itu kejadian tahun 98. Dan itu slang itu ada di situ. Terus ketika gue dulu zamannya Faktor N, Ya. ya ada lagu kosong. Ku bersihkan muntahmu dan ku bilas. Anjing gue bilang, ini lagu anjing gue bilang.
Gue udah nggak ngerti lagi ngomongnya mau kayak mana gitu. Jadi saking setianya seorang kakak gitu, itu menginspirasi gua gitu loh. Dia nggak pandang bulu siapa wanita yang ada di depan dia. Padahal di lagu itu dia menceritakan bahwa si wanita itu dalam kondisi yang tidak sadar dan dirawat sama kakak gitu. Banyak inspirasi termasuk tadi yang tapi mengapa temanmu berbisik di telinga. Jadi kalau kita sesama slankers ngebahas lagu itu nggak cukup 1 bulan, bro. Nggak cukup 1 bulan, 2 bulan kayaknya masih nambah dikit. Ya. Kalau bahas lagu slang, inspirasinya. Jadi kita nggak ngomongin soal cinta lagi, kita udah merasakan apa getirnya dari itu, apa getirnya dari perasaan, apa getirnya dari perbuatan. Itu yang kita rasakan. Udah bukan ngomongin cinta, udah bukan ngomongin kebencian, udah bukan ngomongin itu. Mereka lebih dari itu bicaranya. Udah nggak ngomongin hak asasi manusia, udah nggak ngomongin itu. Mereka udah ngomongin babi. Lu nggak ada makanan, kalau ada babi makan aja babi. Ya. Ya. Gitu loh. Lembah Baliem. Lembah Baliem gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa enggak gitu loh. Tergantung pola pikir kita masing-masing. Itulah yang kenapa kawan-kawan selalu bilang, kenapa sih lagu slang kok selalu jadi kenyataan buat kita slankers ini. Karena si kakak dan Bim Bim tuh jenius. Gitu loh. Dia bisa tahu perasaan Om Hasan ini apa sekarang. Ya. Lu lagi butuh duit 100.000, lagi butuh duit 1 juta, dia tahu. Gitu. Ketika nggak ada, ya udah babi lu makan aja gitu loh. Ya. Mereka seperti, jadi pesannya kenapa nyampe ke gua lagu-lagunya itu apapun masuk ya. Apapun masuk gitu. Nggak tahu kalau dia tuh gimana. Karena kalau gue lihat perform dari kawan-kawan, mereka nggak salah juga kenapa mengikuti idolanya. Gue pun dulu begitu, gue dengan PD-nya ngikutin Abdi, Pai segala macam gue ikutin. Karena apa yang mereka tunjukin itu bukan soal hal baik dan benar, bukan hal yang jelek, kotor, bukan. Tapi inilah gue. Itu yang ada di slang. Dan itulah yang ada di lagunya slang. Kok gue ada di dalam situ? Di lagu-lagu slang itu ada gue di situ. Lo nyeritain gue nih gitu. Nyata. Hampir nyata. Ketika kita lagi sedih, Anyer, lagu Anyer itu, Maret Anyer itu, terus kita lagi seneng, balikin, oh balikin, kita lagi bokek, rasanya gitu. Mencintai kamu. Dia sudut pandangnya itu bukan soal rasa sayangnya, lebih dari itu. Jadi semua lagu itu ada di kita. Bukan di gua aja. Semua slanger mungkin punya itu sendiri-sendiri. Lagu-lagu yang mungkin ya mereka nyata gitu bagiku gitu. Kayaknya harus sesi kedua deh ya. Ada pertanyaan ya? Alhamdulillah ada pertanyaan. Saya ingin pertanyaan nih. Acara Ultah PSC akan diadakan di mana dan kapan? Terus berikutnya, kangen acara bukber tapi belum azan maghrib sudah buka, malah ada yang buka duluan ya. Iya, Mas Andi P kok nggak datang? Ya. Terus kayak gitu, kapan itu? Kalau yang kedua gue jawab nih ya. Oke. Bukber, sebelum bukber kita udah bukber. Jadi biar puasanya tidak lemes, kita minum teh panas dulu. Oh iya. Gitu loh. Iya. Biar tenaganya tetap kuat, kita maem Makan dulu. ayam dulu. Biar puasanya selesai. Sampai maghrib. Ini acara Ultah PSC akan diadakan di mana dan kapan? Ini dari Mbak Wahyu Ningsih. Waduh. Untuk saya jawab ya Mas. Boleh. Untuk yang pertama untuk mungkin tanggal nanti kita menyusul. Untuk bulan mungkin pasti bulan Mei. Pasti bulan Mei. Pasti bulan Mei. Bulan Mei itu tanggal 29 Mei itu terbentuknya PSC. Oke. Terbentuk itu tanggal 29 lah, mungkin nanti semisal bisa ngepasin tanggal itu ya mungkin kita tanggal-tanggal itu mungkin bisa maju ataupun bisa mundur. Untuk tempat sendiri mungkin kita masih punya gambaran satu di Gor Jetayu sama Tupan. Oke. Mungkin nanti dari teman-teman mungkin
mau ngasih gambaran untuk tempat, apapun mau ngasih tempat untuk Ya kita. mau hibah tempat Ya, sama mungkin bisa hibah jadi. budgetnya sekalian, Sekalian ya. oke, enggak apa-apa. Karena kita butuh waktu. Karena kita butuh waktu teman-teman ya. Itu ya. Oke. Dan jangan lupa nanti disupport untuk kaosnya untuk kelancaran. Oke. Jadi buat besok butuh waktunya banyak. Nah, rencana teman-teman PSC bikin merchandise dari mulai kaos, sepatu, celana, sendal, sarung dan lain sebagainya diborong teman-teman ya buat bentuk support kalian ke ulang tahun 20 tahun PSC. Tapi ngomong-ngomong kalau seumpama ya. Anda ya? Ya. Paling males gua berandai. Takutnya kejadian. Takutnya kejadian ya. Kalau kejadian waduh. Zaman dulu di BSP ya. Ya. Itu kan yang di luaran benar-benar stay tune, dengerin dan hype banget. Itu kalau dibikin lagi oke enggak? Kayak gitu. Enggak ya? Sudah beda ya? Beda. Jawabannya mungkin Mas. Jawabannya beda ya? Kalau gue sih lebih kita bermain di dunia medsos saja. Betul. Gen Z ini Kita kan, pakai medsos maksudnya. oh ya bisa, tapi gini, harus disesuaikan dengan aktivitas si Gen Z ini. Slankers ini sekarang kan yang jadi PR-nya kita nih, kaum yang lebih duluan, lebih Gen Z juga pada masuk ke Slankers. ada lah, anak-anaknya Slankers itu kan termasuk Slankers. Makanya Anaknya dia termasuk Slankers, orang bapaknya Slankers. Kayak gitu dong. Iya dong. Iya dong. Iya ya? Iya ya, dong. otomatis mesti Iya dong. Iya dong. dibeliin kaos, mungkin dipakai anaknya sih. Mereka mungkin cari tahu apa sih slang ini kan. Pak, gitu. iki kaosnya apa sih? Kok gambari kupu-kupu? Iki slang kuwi apa sih, Pak? Bla 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 bla. Mungkin anak saya pun gitu. Ya itu foto sama siapa? Ini foto sama siapa? Kan ada fotonya. Ya. Ini Ya. slang itu siapa kan? Mungkin tanya-tanya gitu. Ah. Ya. Lewatnya sosial media. Ya, jadi gitu. Ikutin zaman. Itu yang dilakukan dengan slang sekarang. Nggak boleh menutup mata, menutup diri bahwa generasi sekarang sudah beda eranya ya. Ya. Begitu juga dengan cara komunikasi, cara pendekatannya beda. Makanya agak kesulitan seorang slang untuk berkarya saat ini. Karena dia harus menyentuh generasi Gen Z itu. Yang sekarang. Yang sekarang. Ya, ya. Mereka akan membuat lagu soal cinta kok sudah basi. Betul. Mau bikin lagu generasi muda tapi orangnya udah tua-tua. Bingung kan? Makanya slang punya akal. Dia berkolaborasi. Yeah. Dia featuring dengan generasi baru. Termasuk anaknya. Ya. Untuk sekarang sama anaknya. Di-push untuk ikut nyanyi. Untuk meneruskan nafas-nafas slang itu. Nah itu pun yang terjadi dengan slankers di Pekalongan. Harapan kita juga seperti itu. Orang tuanya slankers turuninlah hal-hal yang baik kepada generasi selanjutnya. Gitu. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kalau eranya zaman sebelum slang kan kita banyak yang rock disiplin. Ya. Disiplin. Betul. Nah, era itu akhirnya muncul band-band rock berikutnya. Kenapa di teman-teman slanker tidak seperti itu? Maksudnya semua slanker, Ya. Ganti. termasuk Mas Denny slanker gitu kan? Mas Denny juga ngeband, Adon ngeband juga kayak gitu. Kenapa tidak terjadi band-band para slanker ini akhirnya muncul paling tidak akhirnya di satu setengah di bawah slang Iya. atau akhirnya bisa Kalau di atas slang seperti itu. betul, kalau kita membuat karya sama dengan slang itu namanya duplikat. Ya, ya. Nah, ya. banyak orang yang kaum slankers yang bikin band tidak sama kayak slang. Ya. Contohnya Garux, Flowers, Ya. Kidnap Catherine, nggak sama dengan slang. Itu slankers ya? Slankers semua, 1000%. Oh gitu. Asli jebolan foto. Anang, Andiliani, bahkan sampai almarhum Imanes, reggae. Mereka nggak perlu kayak slang, tapi Mereka slanker ya? mereka slankers. Oh, ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Itu jawaban yang sangat-sangat mudah gitu. Oke. Jadi dan slang pun tidak menganjurkan kita slankers sama seperti mereka. ya. Tapi karena kita mengagumi sosok yang baik, contohnya kayak kita mengagumi Presiden kita Soekarno. Iya. Bukan berarti kita harus jadi Soekarno dong. Iya, Kemana-mana iya. pakai peci, pakai tongkat.
Mas Dani pernah tuh. Nah, iya kan kayak gitu. Ya. Boleh dong, dia misalnya jadi polisi suka sama slang. Iya. Dia jadi orang perbankan suka sama slang. Atau spiritnya yang slang gitu ya. Nah, Bentukannya spiritnya beda, yang ya. kita ambil. Ya. Itu yang kita ambil. Makanya slang itu mengajarin itu. Ayo lagu Marselang. Dia mengajarkan kita untuk Kerja. Ayo kita kerja. Ayo. Makan nggak makan asal pukul. Oke, Kah mau closing statement apa Kah? 20 tahun PSC. 20 tahun PSC, mudah-mudahan aja salah satunya datang itu aja. Datang ya. Doain kita yuk, amin. Oke, siap. Dan Ya mungkin itu kita minta disupport aja lah untuk nanti ke acara 20 tahun itu sendiri. Biar kita ada acara nanti 21 sampai kapanpun. Amin. Oke. Sesepuh suhu. Subadan. Wah, giliran gue gak enak susu nih. Kalau gue berharap gini. Yang bisa ngena lengker yang zaman dulu sampai sekarang. Tetap ajak keluarga. Tetap tugasnya kita adalah untuk melestarikan budaya-budaya yang baik. Oke. Jadi harapan gue kepada Slankers, terutama kepada pengurus, harus lebih aktif lagi biar kelangsungannya itu semakin terus gitu. Bener kata Pak Ketua, biar ada pesta ke-21, ke-22, ke-23 terus dan seterusnya. Harapan kita selalu yang baik-baik gitu loh, apapun itu. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja, bro. Oke, teman-teman, itu ngobrol kita malam hari ini bersama dengan Mas Denny, terus Mas Adon sang ketua, terus Kakak KW12 di 20 tahun PSC Pekalongan Slankers Club. Jangan lupa bahwa mereka sebentar lagi di bulan Mei ya. Bulan Satu lagi, gua wajib nih harus Apa? ngasih tahu kawan-kawan. Tetap kita nggak bosen-bosen bilang kawan-kawan, nggak usah deh yang namanya bermain dengan narkoba. Oh siap. Obat-obatan terlarang. Kelewatan nih. Itu nggak boleh. Terima kasih. Oke. Boleh diulangi Mas Denny? Ini penting kayaknya, ini penting. Penting. Udahlah, nggak usah main narkoba, obat-obatan, terus apa ganja segala macam. Udahlah. Kita hidup sehat, kita bisa bersilaturahmi biar panjang usia kita. Karena panutan kita pun juga mencontohkan yang baik, ya kan? Mereka sudah hidup sehat kok sekarang. Kenapa kita mencontohkan yang jelek-jelek? Udah stop lah ya. Ini saatnya kita berbuat hal yang baik. Itu aja sih pesan gua. Siap, thank you. Ya. Hampir kelewat ya. Lewat. Ini poin yang paling penting sebenarnya. Karena jujur, kita ini image-nya selalu dibawa ke ranah ke sana. Karena memang pernah di sana ya. Itu dia. Udah skip lah. Iya. Pokoknya intinya hidup sehat, bermanfaat, lebih-lebih sayangi keluarga, bekerja, lebih-lebih bisa berkarya, lebih-lebih kalau yang pada ngeband bisa jadi band yang hebat juga, terus yang berwirausaha bisa jadi bos, ya kan? Enggak harus jual merchandise buat manggil slang kayak gitu ya. Amin, gitu dong. Dan jangan lupa silaturahmi tetap dijaga. Silaturahmi terjaga. Oke, teman-teman, thank you buat yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah nanya-nanya. Terima kasih buat ketiga slanker kita, Kakak Adon dan juga Mas Denny. Lagu terakhir apa nih enaknya? Terlalu manis ya? Oke. Oh bareng dong ya. Boleh. Mas Denny mau main gitar juga? Enggak. Atau yang di rumah boleh ikut nyanyi. Ku ambil gitar dan mulai kemainkan Lagu lama yang biasa kita nyanyikan,
tapi tak sepatah kata yang bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Manis untuk dilupakan bersamamu. Terlalu manis untuk dilupakan, walau tak saling cinta takkan terjadi. Ini nggak diambil melodi sama Mas? Udah pernah. Udah pernah ya? Jawaban bijaksana. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta takkan terjadi. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Ya. Thank you. Yeah, sampai jumpa lagi di. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di Bersuapat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.